Saya akan mulai dari Mbak Lulu. 5 petahana dari Dapil Jawa Tengah 4 ternyata gagal kembali ke Senayan. Salah satunya Anda. Seberapa sengit sebetulnya persaingan di Dapil Anda, Mbak Lulu? Ya, kalau di dapil saya itu sering disebut sebagai dapil neraka gitu ya. Dan kalau menurut saya itu neraka jahanam. Serem banget. Iya. Kenapa? Kenapa sampai neraka jahanam? Sudah neraka jahanam. Iya, udah neraka itu jahanam gitu kan. Neraka gak ada manisnya. Jadi memang sangat sengit dan secara tipologi lah ya. Itu memang dianggap basis merah awalnya. Tapi merah tidak berarti neraka sebenarnya. Tetapi karena memang di sana kultur politiknya juga sangat khas gitu ya. Kemudian para kepala daerah itu juga 2 dari 3 kabupaten itu dari PDIP. Dan kemudian kursi PDIP dari 7 itu 4 itu juga PDIP. Dan baru sisanya itu ada Golkar, kemudian PKS dan juga PKB. Jadi memang sangat-sangat sengit ya. Jadi dari tahun ke tahun itu juga tidak mudah dan PKB sebenarnya baru pertama kali bisa meraih kursi DPR RI itu pada pemilu 2019 dan itu saya yang membuat record di situ gitu. Terus kenapa kali ini gagal? Nah itu ya, kenapa kali ini gagal ya? Ini juga pertanyaan yang agak-agak susah tapi juga sekaligus memilukan. Karena apa? Karena kerja politik itu total, tuntas, ikhlas dan insya Allah berkah sebenarnya. Kalau saya hitung itu ya namanya program aspirasi saya ketika di Komisi 4 dan kemudian ditambah dengan di Komisi 6 dan gabungan dari dukungan dari fraksi itu mungkin hampir ada sekitar 150 miliar. 150 miliar? Hampir 150 miliar selama menjelang 4 tahun ya, belum 5 tahun ya, 4 tahun ya. Itu dibagi-bagikan semua konstituen? Oh iya dong, kan itu berupa, ada yang berupa sudah barang, ada yang sudah berupa alat macam-macam. Jadi tergantung mitra kita. Kalau di Komisi 4 itu ya mulai benih, kemudian mesin pertanian, sampai kemudian ada terakhir itu bantuan pupuk dan lain-lain. Tapi kalau itu misalkan dikonversi dengan anggaran itu memang senilai itu. Tapi ada juga yang anggaran dan itu juga langsung diterima oleh kelompok. Misalnya ya itu bantuan untuk kelompok tani yang itu memang berupa anggaran macam-macam ya. Dana aspirasi? Ya itu bukan dana aspirasi, program aspirasi. Program aspirasi. Ya program aspirasi. Tetapi di luar itu selama mulai dari 2018 karena masa-masa 1 tahun sebelum pileg sampai kemudian pileg kembali itu nyaris tidak pernah beringsut dari dapil. Jadi kehidupan saya itu jauh lebih banyak di dapil, kemudian di DPR udah begitu aja bolak-balik ya. Jadi dalam 1 minggu itu pasti bisa ditemukan di dapil. Berarti betul-betul merawat dong dapilnya, konstituennya. Saya kira Jadi kalau gagal itu karena apa Mbak Lulu? Singkatnya itu karena apa? Belum dijawab dari tadi. Katakan sejujurnya. Katakanlah sejujurnya, ini mau lebaran. Saya kira memang itu kata kunci ketika saya bilang bahwa pemilu ini brutal. Itulah yang kita alami. Politik uang? Yes. Yes, Ada sangat apa masif. dengan politik uang? Anda kalah amplop dibandingin yang lain? bukan sekedar kalah amplop karena memang tidak pakai itu menjadi dianggap tidak mungkin ya. Jadi tidak pakai itu dianggap anomali. Nah, yang anomali ini justru yang kemudian tidak diterima oleh masyarakat kita. Jadi apalagi petahana. Jadi petahana tidak pakai amplop itu susah untuk kemudian dipercaya. Tetapi itu yang terjadi dan kemudian angka money politik itu di luar bayangan saya karena saya betul-betul menyaksikan dan juga dapat laporan bahkan teman-teman kita bilang wah ini malam menjelang pemilihan itu mulai dari 100.000, 150.000 itu untuk satu suara dan satu rumah itu bisa mendapatkan begitu banyak dan hanya bisa kita lihat aja karena itu I cannot do that gitu loh. Jadi ya sudah bismillah aja. Guyur-guyuran amplop itu ya? Kalau ada yang kasih 100, ada yang kasih 150, mungkin, terus. Tetapi kan itu bukan permainan yang saya bisa lakukan. Jadi ya udah kita akhirnya. Tapi saksi Anda di lapangan itu mengatakan demikian. Bukan hanya saksi di lapangan, bahkan yang menerima itu orang-orang kita, kemudian relawan kita. Bahkan ada juga yang kemudian itu difoto kemudian ditunjukin kepada kita. Ini loh yang kita terima dari di caleg X, dari partai X jumlahnya sekian, nominalnya sekian. Waduh, ada yang lucu juga kemudian di dalamnya udah dikasih bunga-bunga segala macam. Jadi ada psikologis itu ketakutan kalau misalkan tidak memilih. Jadi macam-macam. Jadi saya kira itu yang sangat berperan. Jadi walaupun 5 tahun kita bekerja total, ya Tuhan itu sesuatu yang unbelievable. Tetapi saya bilang kepada teman-teman. Jadi terkejut benar ya Mbak Lulu ya? Yes. Terkejut sekali ya? Sangat terkejut karena kita masih percaya bahwa ini kan ajarannya nih ya.
Kalau kita mau merawat dapil dengan benar gitu ya, kemudian kedekatan dan bonding kita dengan konstituen itu juga terjaga, maka itu sebenarnya udah lebih dari 50%. Di mana kemudian kepercayaan itu bisa kita dapatkan dan kita ingin mencoba mempraktekkan politik baik sebenarnya. Ternyata belum siap masyarakat kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.